kamu pakai in case warna hitam sekalipun yang seperti ini. Halo, di tangan aku sekarang udah ada Vivo V23 5G. Vivo seri V itu, desainnya itu setiap keluar tuh nggak pernah failed untuk menarik perhatian aku pribadi ya. Karena warna-warnanya tuh unik banget, apalagi untuk si V23 5G ini pas keluar iklannya itu muncul warna sunshine gold seperti yang saya pegang ini. Ini cantik banget sih. Parah, ya kan? Dia pakai ini namanya UV Changing Color Glass. UV Changing Color Glass ini bikin si back cover Vivo V23 5G ini bakal berubah warna kalau misalnya kita taruh di bawah sinar matahari. Dasarnya ini warna dia adalah gold, tapi kalau misalnya kita taruh di bawah sinar matahari, dia akan berubah warna menjadi hijau ke biru-biruan. Desainnya sendiri aku suka banget sih karena dia bentuknya kotak gini kan. Ada beberapa orang yang kurang begitu suka sama bentuk yang kotak ya, karena kalau dipegang itu katanya kurang nyaman. Tapi sebenarnya kan rata-rata dari kita semua itu kalau misalnya punya handphone otomatis dipakein case dong. Jadi sebenarnya kalau udah pakai case sih ya nggak masalah. Dan kalau aku pribadi melihat desain handphone dengan bentuk kotak gitu tuh suka banget sih, cantik gitu. Masuk ke area depan layarnya, pas dibuka itu akan ada sedikit poni di atas ya. Ini tuh mengingatkan aku ke handphone iPhone yang 13 ya, dimana kan iPhone 13 itu poninya juga kan udah mengecil, dan ini agak mirip sih sama si iPhone 13. Di sisi bagian kanan itu kita akan melihat ada tombol volume up and down dan juga tombol power on off. Sedangkan di sisi sebelah kirinya ini kosong. Kalau kita ke area atas itu cuma ada lubang mic ya di atas, dan kalau kita lihat ke area bawah, di sini ada SIM tray, USB-C port dan juga speaker grill. Kalau kita lihat di bagian belakangnya ini, kameranya Vivo ini emang kelihatan mewah banget ya. Dasari dengan plat berwarna emas, kemudian si kameranya berjejer 3, terlihat rapi, terlihat elegan karena di setiap kameranya itu ujung-ujungnya tuh kayak ada ring berwarna gold gitu. Desain belakangnya tuh sleek banget sih emang, cuma sayangnya nih ya, aku itu kurang begitu suka dengan kayak dasar kameranya ini yang sedikit terlalu besar sih. Dan menurut aku agak sedikit kehilangan identitas Vivo. Contoh handphone yang punya identitas lain ya jelas iPhone. iPhone itu walaupun dicibir nggak pernah ganti desain gitu, begitu-begitu terus. Tapi itu sebenarnya jadi trademark kan. Vivo V23 5G ini muncul dengan layar 6,4 inch dan sudah disupport dengan teknologi AMOLED. Jadi kalau untuk nonton, scroll sosial media, dan untuk baca webtoon gitu misalnya di handphone yang butuh warna gitu, itu sebenarnya handphone ini tuh udah amat sangat memuaskan ya. Tapi cons-nya nih, size layar 6,4, sebenarnya merek handphone apapun buat mereka yang jarinya kecil kayak gini, ini tuh agak susah gitu ya untuk misalnya ngetik pakai satu tangan. Bahkan ini aku nggak bisa begini tuh, aku nggak bisa nge-reach yang paling ujung gini ya, jadi emang agak susah sih gitu. Jadi kan tadi aku udah bilang ya di awal kalau si bagian layar depannya ini tuh mengingatkan aku sama si iPhone 13 ya, ada poninya. Tapi ini si poni ini kalau misalnya kita pakai buat nonton atau buat baca-baca atau buat scrolling sosial media itu sama sekali tidak mengganggu, karena nantinya itu settingannya itu jadi hitam gitu loh area sini. Karena dia udah disupport juga refresh rate yang udah 90 Hz, jadi untuk scrolling up, scrolling down, ke kiri, ke kanan itu semuanya fluid banget sih. Vivo V23 5G ini sudah didukung oleh Vantage OS seri 12. Prosesornya octa-core 2.5 GHz dengan RAM 8 MB, terus ada extended lagi 4 GB.
Prosesornya didukung oleh MediaTek 920 yang 5G. Jadi handphone ini udah bisa 5G. Tinggal nunggu aja kapan 5G-nya muncul di wilayah kalian ya. Biasanya kan yang kita tahu nih kalau misalnya glass protection di layar itu pakainya Gorilla Glass ya. Tapi kalau ini dia nama protectionnya adalah Scotch Sensation Up. Jadi sebenarnya ya itu sama aja, protection layar supaya nggak gampang pecah gitu kan, atau nggak gampang gores, intinya sih begitu. Oke, untuk hasil AnTuTu benchmark dari handphone ini yaitu 477.20 ya, 477.020. Gimana sih bacanya kok tiba-tiba lupa. Nah dia itu ada di ranking 85. Kalau untuk keperluan sehari-hari, daily activity sih fluid banget ya. Kayak misalnya ngetik, terus scrolling up, scrolling down, baca berita, buka sosial media, nonton YouTube, baca webtoon, itu tuh udah enak banget sih. Kamera depannya V23 5G ini adalah fitur yang paling berbeda daripada generasi-generasi sebelumnya, karena dia punya dua kamera, yaitu 50+8, dan yang paling fun itu adalah dia tuh punya pilihan flashlight. Nah jadi si flashlightnya itu ada 3 pilihan warna, yaitu warm, normal, dan cool. Itu tuh bisa diatur sesuai ambience yang kita mau ya. Jadi hasil fotonya mau gimana, mau warm, mau pencahayaan normal, atau mau bikin cool tone, itu bisa pakai bantuan flashlightnya gitu. 8 megapikselnya ini disebutnya adalah super wide camera selfie gitu. Tapi sebenarnya pas kita udah coba nih, kameranya itu yang nggak super amat gitu ya. Emang jadi wide tapi ya nggak begitu wow gitu loh. Main kameranya itu adalah 64 megapiksel, kemudian ada 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Lagi-lagi untuk kamera ultra wide-nya itu tuh ya nggak se-wide itu gitu. Jadi kayak kita zoom out sedikit aja gitu loh. Nggak yang jadi cakupan wide-nya tuh yang lebar banget gitu, enggak. Detail hasil kameranya untuk keperluan sehari-hari sih cukup aja ya, dan dia juga kayak dilengkapi berbagai macam filter yang bikin hasil kamera kita itu ready to post gitu tanpa perlu diedit-edit. Jadi untuk kalian yang suka males ngedit foto, sebenarnya ini udah decent lah gitu. Bukan yang terbaik tapi udah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Nanti untuk detail kameranya mungkin akan ada lagi video selanjutnya yang akan lebih membahas in-depth comparison untuk hasil kameranya ya. Nah kalau untuk video kamera belakang itu bisa sampai 4K. 4K-nya nggak bisa 60 fps. Jadi kalau misalnya kita mau 60 fps itu kita mentok di 1080p. Untuk kamera depannya 4K-nya juga sama, nggak bisa 60. Hasil videonya itu kayak kurang banget gitu loh, nggak bisa stabil gitu ya, karena dia nggak ada OIS-nya ya. Jadi emang hasil videonya pun nggak bisa dibantu oleh sistem, jadi emang harus tangan kita yang steady gitu. Kita bingung kenapa malah di V23 5G ini malah dihilangkan fitur itu, padahal fitur itu sangat ngebantu kalian yang suka live gitu sambil jalan atau ngevlog gitu kan. Emang cocok banget ya pakai iOS, itu ngebantu banget supaya hasil video kita steady gitu. Sedangkan di range harga segini banyak handphone lain yang bisa ada OIS-nya gitu. Jadi handphone ini dilengkapi dengan baterai yang kapasitasnya 4200 mAh. Pemakaian normal 4200 mAh itu cukup aja sih. Tapi kalau misalnya kita pakai handphone ini, misalnya kita lagi keluar nih, kita lagi piknik dan sering foto-foto gitu, sebentar jepret di perjalanan, buka-buka sosial media atau baca-baca berita, nonton YouTube gitu. Ini tuh setengah hari udah harus ngecas lagi sih gitu. Jadi sebenarnya kapasitas baterai yang 4200 ini dan fast charging yang sampai 44 watt itu
udah convenience banget sih, karena walaupun misalnya dia drainingnya cepet, kamu itu bisa ngecas handphonenya juga cepet. Satu yang aku notice, output sound quality-nya itu agak cempreng gitu. Dibesarin sedikit aja itu kayak memekak telinga gitu loh, kayak nggak enak didengarnya gitu. Ini kekurangannya sih untuk di speaker ya. Sebagai orang yang suka sama desain handphone yang cantik dan elegan, harga segini ya worth it banget sih. Lihat dong warnanya gold. Belum ada lagi kan handphone dengan desain secantik ini dan dibanderol harga 6 jutaan. Tapi ya, aku udah berkali-kali aku bilang ya, walaupun misalnya ini dipakein case warna hitam ya, lihat deh. Area kameranya itu kan tetap kelihatan. Dan ada ring-ring goldnya, itu tuh cantik banget. Jadi walaupun kamu pakein case warna hitam sekalipun yang seperti ini, ring-ring goldnya ini tuh bikin handphone ini tuh tetap akan kelihatan elegan gitu loh. Dipegang gini tuh tetap kelihatan cantik gitu loh. Jadi kalau kalian emang nyarinya handphone cantik, grab it fast. Bye. Oke, segitu aja review tentang handphone V23 5G kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bye.